Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah lahirnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Pembahasan ini penting karena berkat resolusi jihad itu, masyarakat Surabaya dan Jawa pada umumnya terbakar semangat juangnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mulai diganggu oleh kedatangan tentara sekutu yang didampingi oleh tentara Belanda. Nahdlatul Ulama atau NU saat itu merupakan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang pengaruhnya sangat besar, sehingga apapun yang dikeluarkan, apapun yang difatwakan oleh NU akan berpengaruh secara politis terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Resolusi jihad itu dibacakan langsung oleh roh is akbarnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU melihat kedatangan tentara sekutu dan Belanda ini akan sangat membahayakan kedaulatan negara. Apalagi kedatangan mereka sudah menyinggung umat Islam. Dengan didengungannya revolusi jihad itu, meletuslah perang hebat pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Ulama dari berbagai daerah, terutama di Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir semuanya mengirimkan santrinya untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa isi dari resolusi itu yang mampu membakar semangat juang masyarakat Jawa? Dan mengapa pula NU harus sampai mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tonton tayangan ini sampai akhir, karena dengan menonton secara keseluruhan, teman-teman akan mendapatkan gambaran yang gamblang mengenai sejarah lahirnya resolusi tersebut. Namun, sebelum membahas lebih dalam mengenai resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Perhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa, saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Seperti kita ketahui, serangan yang dilakukan pasukan sekutu terhadap Jepang mengakibatkan negeri matahari terbit itu harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Sebagai pemenang perang, sekutu memerintahkan agar Jepang tetap menjaga status quo. Hal ini berarti tidak boleh ada perubahan atau gejolak baru yang terjadi di wilayah-wilayah pendudukan, baik bersifat politis maupun militer di daerah bekas jajahannya. Selain mempertahankan status quo, tentara Jepang juga diminta tetap berada di tempatnya masing-masing, menunggu sampai pasukan sekutu datang untuk mengambil alih kekuasaannya. Selama belum penandatanganan penyerahan Jepang secara resmi, semua komandan pasukan sekutu yang ada di bawah komando Jenderal MacArthur dilarang berhubungan terlebih dulu secara langsung dengan pasukan Jepang. Saat terjadinya kekosongan kekuasaan inilah pemuda dan tokoh pergerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Pasukan sekutu baru tiba di Indonesia pada tanggal 8 September tahun 1945. Pasukan ini adalah pasukan Afnei atau Allied Force Netherlands East Indies
Pasukan Afnei merupakan bawahan dari pasukan Inggris. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Greenhalgh dan bertugas mencari tahu keadaan Indonesia waktu itu untuk kemudian mempersiapkan markas Afnei di Jakarta. Bagi pihak sekutu, satu masalah yang harus segera dilaksanakan oleh pasukan Jepang di wilayah pendudukannya adalah menyelamatkan para interniran dan tawanan perang yang selama perang disekap Jepang dalam berbagai camp. Para tawanan ini disebut Allied Prisoner of War and Internees atau disingkat APWI. Perintah sekutu kepada Jepang untuk menyelamatkan dalam tanda kutip, berarti para tawanan itu harus segera dibebaskan dari status tahanannya, dijaga keselamatannya, dan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Pada tanggal 29 September tahun 1945, di bawah komando Jenderal Philip Christison, pasukan sekutu gelombang kedua datang ke Indonesia. Saat itu, pasukan sekutu menggunakan kapal perang Cumberland dan mendarat di Tanjung Priok. Kedatangan pasukan sekutu atau Afnei awalnya disambut netral oleh para pemimpin Indonesia dengan melihat pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pasukan sekutu terdiri dari 3 divisi. Mereka mendarat di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Namun, sikap pemimpin Indonesia berubah ketika mengetahui dalam rombongan Afnei itu terdapat Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Kita curiga dengan kedatangan Afnei. NICA adalah aparatur sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih dan menegakkan kembali pemerintah atas wilayah Indonesia. Kecurigaan pun semakin bertambah ketika pihak NICA mulai melakukan aksi-aksi yang membahayakan, seperti mempersenjatai orang-orang Kenil yang baru lepas dari tawanan Jepang. Penyusupan tentara NICA ke dalam pasukan Inggris dilakukan dengan cara menyamar. Mereka memulas warna kulit tentara NICA sehingga menyerupai warna kulit serdadu Gurkha. Pemulasan warna kulit ini diketahui antara lain dari jasad mereka yang terlempar di Sungai Brantas ketika berkobar pertempuran Surabaya di bulan November. Di samping itu, memang ada sejumlah perwira Belanda yang diterjunkan sebagai perintis masuknya pasukan sekutu dengan menggunakan seragam sekutu. Intinya, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Supaya tindakannya menduduki kembali Indonesia dibenarkan menurut hukum internasional, maka Belanda menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi koloni, melainkan wilayahnya yang sejajar dengan wilayah Belanda dan Eropa. Pengakuan bahwa Indonesia adalah wilayah kerajaan Belanda di seberang diterima oleh dunia internasional. Ketika sekutu dan NICA masuk ke Surabaya pada bulan September tahun 1945, para pejuang Surabaya menganggap hal itu sebagai ancaman. Mereka akan mengambil cara apapun untuk menghilangkan ancaman itu, meski harus berhadapan dengan pasukan sekutu yang secara kemiliteran sangat kuat. Di sisi lain, sikap pasukan Belanda yang menebarkan ancaman dan menuntut agar kendali penguasaan kota dikembalikan kepada mereka, serta menunjukkan sikap mengejek kemerdekaan Indonesia, terlihat jelas di hadapan penduduk Surabaya. Mereka meminta kepada pemimpin Surabaya untuk mengibarkan bendera triwarna, yaitu merah, putih, biru, bendera Belanda guna merayakan hari kelahiran Ratu Wilhelmina. Rakyat Surabaya dan masyarakat Indonesia marah. Ini sebuah ancaman yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Para pejuang Surabaya kemudian mengatasi ancaman tersebut dengan berupaya
mendapatkan persenjataan dari markas-markas Jepang. Perebutan senjata di Surabaya cukup mudah karena perwira senior Angkatan Laut Jepang, Laksamana Madya Shibata, memerintahkan pasukannya agar membuka gudang senjata dan membiarkan para pejuang mengambil senjata-senjata pada 1 Oktober tahun 1945. Bentrokan antara pemuda Surabaya dengan tentara Belanda terjadi pada tanggal 19 September. Hal ini terjadi karena pengibaran bendera Belanda di Hotel Orange. Setelah insiden di Hotel Orange tersebut, akhirnya pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Houghton meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Melihat kondisi Surabaya yang semakin mencekam dengan semakin meningkatnya aktivitas pasukan Inggris, kemudian menjadi pertimbangan bagi para Kiai Nahdlatul Ulama untuk segera bertindak guna membangkitkan dan mengubarkan semangat perlawanan terhadap Inggris. Langkah pertama yang dilakukan pengurus NU adalah segera memanggil para konsul NU dan menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan Nika yang membonceng Inggris. Pertemuan para konsul NU berlangsung tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945 di kantor pengurus besar NU di Bubutan, Surabaya. Selain dihadiri para konsul NU se-Jawa dan Madura, pertemuan juga dihadiri Panglima Hizbullah Yainul Arifin. Rapat kemudian menghasilkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang kemudian diberi nama Resolusi Jihad. Resolusi itu pada intinya mengajak seluruh umat muslim untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan hukumnya wajib ain bagi umat Islam, dan perang mempertahankan kemerdekaan adalah perang suci atau jihad fisabilillah. Resolusi jihad dibacakan langsung oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad ini menjadi pegangan bagi kalangan Islam dalam berjuang menghadapi Nika dan pasukan Inggris. Konsul-konsul yang hadir dalam pertemuan di Bubutan itu juga memiliki tugas dan amanah untuk menyebarkan resolusi ini kepada umat Islam di daerahnya masing-masing. Salinan keputusan resolusi jihad ini juga dikirimkan kepada Presiden Soekarno, pimpinan Angkatan Perang Indonesia, dan kepada markas tinggi Hizbullah dan Sabilillah. Salinan hasil rapat yang berupa resolusi jihad kemudian dimuat secara tertulis dalam Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 1945. Tertulis tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan resolusi. Resolusi jihad yang dibacakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengubarkan semangat juang umat muslim. Laskar Hizbullah yang dibentuk pada zaman pendudukan Jepang kembali diperkuat. Kiai juga membentuk laskar baru bernama Sabilillah, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Santri dari Jawa Barat dan Jawa Tengah turut memperkuat perjuangan arek-arek Surabaya. Pada 30 Oktober tahun 1945, keadaan Surabaya mencekam. Brigjen Malabi tewas tertembak dan mobil yang dikendarainya terbakar. Kematian Malabi membangkitkan kemarahan Inggris. Mereka juga menanggung rasa malu karena telah kehilangan perwira terbaiknya.
Kemudian Panglima Afnei Letjen Philip Christison pada 31 Oktober tahun 1945 mengeluarkan ancaman. Jika orang-orang Indonesia yang telah melakukan serangan tidak menyerahkan diri, maka sebagai pimpinan tertinggi pasukan Inggris di Indonesia akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, laut, dan udara, serta semua persenjataan modern untuk menyerang pihak Indonesia hingga hancur. Memasuki November, warga kota Surabaya cemas karena adanya ancaman Jenderal Christison. Sebagian orang menganggap ancaman itu hanya gertak sambal, yang lain menganggapnya serius. Tetapi semua warga tetap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga suasana benar-benar tegang. Pada tanggal 7 November, Mansart menulis surat kepada Gubernur Suryo yang isinya ia menuduh bahwa gubernur tidak bisa menguasai keadaan. Seluruh kota telah dikuasai perampok. Mereka menghalang-halangi tugas sekutu. Akhirnya, ia mengancam akan menduduki Surabaya untuk melucuti gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum itu, serta memanggil Gubernur Suryo untuk menghadap. Dalam surat jawabannya tanggal 9 November tahun 1945, Gubernur Suryo membantah semua tuduhan Mansart. Gubernur Suryo mengutus Residen Sudirman dan Ruslan Abdul Ghani untuk menyampaikan suratnya. Surat tersebut akhirnya dibalas oleh Inggris dengan dua surat yang salah satu isinya adalah ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu tertanggal 9 November tahun 1945. Ultimatum itu isi dan maknanya dirasakan menghina martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Isi pokoknya adalah pihak Inggris ingin membalas kematian Malabi yang dianggap sebagai tanggung jawab rakyat Surabaya. Ultimatum disertai instruksi yang menuntut bahwa semua pemimpin Indonesia, pemimpin pemuda, pemimpin polisi, kepala pemerintah harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat. Ultimatum itu disebarkan oleh Inggris melalui pamflet lewat pesawat terbang ke seluruh penjuru Surabaya. Akhirnya, perang besar pun pecah pada 10 November tahun 1945. Dalam pengerahan dan penyerangan terhadap Surabaya ini, Inggris mengerahkan kekuatan militernya yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Jumlah pasukan yang dikerahkan sebanyak 10.000 personil hingga 15.000 personil. Dari arah laut dibantu dengan tembakan-tembakan meriam kapal penjelajah Sussex dan beberapa kapal perusak. Selain itu, beberapa pesawat tempur Royal Air Force atau RAF atau Angkatan Udara Inggris juga dikerahkan untuk melakukan bombardemen dan tembakan-tembakan dari udara terhadap kota Surabaya. Kurang lebih 3 jam pasukan Inggris menggempur. Baru pada pukul 9, pihak Komando Pertempuran Surabaya mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan balasan. Tembakan-tembakan dari mobil lapis baja milik Indonesia bertempur dengan tank-tank modern pasukan Inggris. Sementara satuan tempur dari unsur TKR, polisi, Hizbullah, dan PRI dan lainnya merangsek ke arah kolone-kolone dan posisi pasukan Inggris sehingga menimbulkan korban yang cukup banyak pada kedua pihak. Pada 24-25 November tahun 1945, pasukan Inggris akhirnya menguasai seluruh kota Surabaya. Keberhasilan ini bukan dikarenakan para pejuang Republik berhasil dihancurkan,
namun lebih karena adanya imbauan pemimpin perlawanan untuk mengundurkan diri guna menghindari jumlah korban yang tidak perlu, juga untuk mengatur ulang perlawanan. Untuk itu, dibentuk markas pimpinan perjuangan yang berpusat di Mojokerto yang melahirkan Dewan Perjuangan Rakyat Surabaya. Dewan ini yang mengatur koordinasi 3 front pertempuran, utara, tengah, dan selatan. Meski pasukan Inggris berhasil menduduki Surabaya, sebenarnya tak banyak yang didapatkan oleh Inggris. Hanya sekitar 1.100 pucuk senapan, 100 pucuk senapan mesin, dan 24 artileri penangkis serangan udara dari Indonesia yang jatuh ke tangan pasukan Inggris. Jumlah seperti ini terhitung hanya sebagian kecil dari keseluruhan senjata yang masih dimiliki Kesatuan PKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan lain di Surabaya dan sekitarnya. Teman-teman, terbukti bahwa resolusi jihad yang dibacakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar Nahdlatul Ulama mampu menggelorakan semangat juang masyarakat Surabaya dan Jawa pada umumnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Guna mempertahankan kemerdekaan ini, para ulama bersama para santri ikut angkat senjata dan bergabung dalam organisasi kemiliteran, baik dalam Hizbullah, Sabilillah maupun di dalam BKR, TKR maupun TNI dalam perang kemerdekaan yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1950. Perang tersebut menghadapi tentara sekutu dan Nika, yaitu tentara Belanda. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang penuh dengan misteri yang tentu jauh lebih baik daripada saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.